Ajakan dunia sering sekali memberikan hal yang muluk-muluk dan sangat menggiurkan, sehingga tidak heran ada begitu banyak orang percaya yang terperangkap di dalam. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, ajakan juru selamat, yang diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan untuk kita semuanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, ajakan dunia sering sekali memberikan hal yang muluk-muluk dan sangat menggiurkan, sehingga tidak heran ada begitu banyak orang percaya yang terperangkap di dalamnya, seperti masuk ke dalam labirin dan tidak bisa menemukan pintu keluar, seperti masuk ke dalam lingkaran dan terus berputar di situ, tidak ada ujung pangkalnya. Itulah maksudnya terperangkap di dalam ajakan-ajakan dunia yang sangat menggiurkan dan sangat manis, tetapi menyebabkan orang kehilangan tujuan hidup. Nah, kita perhatikan bahwa orang percaya lupa bahwa ajakan Yesus lebih mengandung kepastian hidup yang membawa kepada kekekalan. Jadi kalau ada orang percaya yang masih terperangkap oleh begitu banyak bujuk rayu dunia, berarti dia sudah lupa bahwa Yesus pernah mengajak. Ajakan juru selamat ini mengandung kepastian hidup yang membawa setiap orang yang mengikutnya masuk ke dalam kekekalan. Itulah sebabnya firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa berbahagialah bagi orang yang menyambutnya, tetapi binasalah bagi orang yang menolaknya. Jadi ada konsekuensinya ya, yang menerima ajakan juru selamat akan menerima hidup yang kekal, dan yang menolak akan menerima kebinasaan. Nah, sekarang kita mau memperhatikan apa isi dari ajakan juru selamat. Itu terlihat di dalam ayat yang ke-28. Juru selamat mengatakan, marilah. Nah, ini merupakan suatu ajakan, suatu undangan, bukan suatu paksaan. Jadi ini adalah satu ajakan yang begitu lemah lembut, bukan dengan kekerasan, bukan dengan suatu paksaan. Nah, adapun dasar ataupun fondasi dari ajakan tersebut adalah bersumber pada kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Seperti yang kitab suci catat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ajakan juru selamat ini adalah ajakan yang serius, bukan ajakan yang basa-basi. Ajakan ini mengandung tanggung jawab baik dari pihak Tuhan Yesus sebagai orang yang mengajak, maupun dari pihak orang yang menjawab ajakan tersebut, yakni setiap diri kita yang sudah memberikan respon untuk mengikut juru selamat. Nah, kita mau melihat sekarang objek ajakan sang juru selamat, yakni semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya yang merasa dirinya tidak berdaya, yang merasa capek, yang lesu, yang merasa haus dan lelah. Kepada orang seperti inilah Tuhan Yesus mengalamatkan ajakannya.
Ajakan tersebut tidak terbatas kepada golongan, tingkat pendidikan, tingkat sosial, umur, dan lain sebagainya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua sudah mati. 2 Korintus 5 ayat ke-14. Adakah saudara seorang yang saat ini merasa letih lesu dan berbeban berat? Dengarlah dan jawablah ajakan juru selamat tersebut. Yang ketiga, janji Tuhan bagi orang yang datang kepada Sang Juru Selamat masih di ayat yang ke-28. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perhatikan bahwa yang berjanji di sini adalah Dia yang tidak pernah ingkar janji. Yesus adalah Tuhan dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan Yesus memberikan janji bahwa Dia akan memberikan kelegaan kepada kita secara lahir dan batin barang siapa yang menyambut ajakannya. Dan kita juga melihat hal yang keempat adalah tanggung jawab orang yang datang kepadanya, ada di ayat yang ke-29. Ada beberapa tanggung jawab yang disinggung di dalam bagian ini. Yang pertama adalah orang yang mengikuti ajakan juru selamat pertama-tama mesti bersedia memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan. Apakah kuk itu? Di dalam video yang lain saya sudah pernah menjelaskan bahwa kuk yang dimaksudkan di sini adalah salib ketika kita mengiringi Yesus. Jadi Tuhan Yesus memberikan kita teladan yang indah karena Dia setiap kali mengajak orang untuk percaya kepadanya, Dia tidak pernah menjanjikan, aku akan memberi semua yang enak-enak, aku akan memberikan kesuksesan, aku akan memberikan kemakmuran, aku akan memberikan semua keberhasilan. Tidak, tetapi Tuhan Yesus ketika mengajak semua orang untuk mengikut kepadanya, Dia mengatakan, ikutlah aku dan pikullah salibmu. Nah, ini yang harus kita ingat, kita harus bersedia memikul kuk yang dipasang. Kuk itu adalah salib. Nah, salib kita itu katanya juru selamat adalah ringan, ya, tidak seberat salibnya Yesus. Jadi saudara nanti bisa menonton sendiri video yang sudah saya buat ya tentang kuk, ya, tentang salib. Kita berbeda dengan salib juru selamat. Karena salib yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah salib pribadi yang pas, tidak pernah melebihi kekuatan kita sendiri. Tanggung jawab yang kedua adalah kita bersedia belajar dari Tuhan Yesus terus-menerus. Mengapa kita harus bersedia belajar dari Tuhan Yesus terus-menerus? Karena Tuhan Yesus adalah dosen yang agung, guru yang agung. Kepada pribadinya lah kita harus belajar supaya hidup kita ini jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Belajar dari pribadi Tuhan bukan saja mempererat hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus, tetapi juga hidup kita akan terarah, tujuan kita hidup juga senantiasa terfokus, sehingga kita tidak mudah melenceng keluar dari garis kehidupan yang sudah Tuhan canangkan bagi kita, yakni rancangan yang mendatangkan shalom, rancangan yang mendatangkan keselamatan. Nah, lalu tanggung jawab yang ketiga adalah saat ini ketika kita masih hidup, kita hidup memberi buah. Pelayanan apakah yang kita berikan kepada Tuhan? Pelayanan sehari-hari yang kita kerjakan meskipun kelihatannya remeh-temeh, tetapi kalau dikerjakan untuk Tuhan, walaupun kita lakukannya adalah untuk manusia, itu sebenarnya kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pernah mengatakan, kalau kepada seorang yang ada di hadapan kita segelas air tidak diberikan, apakah kita juga berpikir kita sudah melayani Tuhan? Nah, kalau kita sudah memberikan segelas air putih, segelas air mineral kepada saudara yang kelihatan ada di depan kita, sesungguhnya kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Nah, jadi hidup kita pada saat ini setelah kita menerima ajakan juru selamat untuk hidup mengiring Dia, hidup mengikut Dia, hidup memikul salib, dan kemudian juga belajar terus-menerus, belajar firman Tuhan, belajar teladan kehidupan Tuhan Yesus. Saat ini kita juga memberi buah kehidupan kita, buah pertobatan kita. Saya sudah membahasnya juga di dalam video yang lain. Silakan saudara menonton sendiri tentang bermacam-macam buah pertobatan, buah ucapan syukur, buah keselamatan, dan sebagainya. Nah, saat ini ketika kita sudah menjawab panggilan Tuhan, marilah hidup kita ini menghasilkan buah, memproduksi buah, memberi buah
kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya untuk keegoisan pribadi, bukan segalanya untuk soli ego gloria, melainkan kita melakukannya untuk soli deo gloria. Segala kemuliaan untuk Tuhan, bukan segala kemuliaan untuk diri sendiri. Saudara, yang kelima kita perhatikan akibat setelah seseorang datang kepada Sang Juru Selamat. Ada di dalam ayat yang ke-9, Tuhan Yesus mengatakan akan mendapatkan ketenangan. Jadi Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa kita akan mendapatkan ketenangan. Tenang berasal dari kata erene yang berarti damai, tidak berombak, aman. Nah, jadi ini adalah wujud kehidupan yang penuh dengan ketenangan disebabkan oleh karena mengalami kehadiran Tuhan. Jikalau Tuhan ada di dalam bahtera kehidupan kita, maka sekalipun di sekeliling kita penuh dengan keributan, penuh dengan ombak, maka kita tenang bersama dengan Tuhan. Karena mengalami hadirat Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak menyebabkan kapal kehidupan kita oleng ataupun menyebabkan kapal kehidupan kita tercebur di dalam samudera luas yang tidak ada batasnya. Adakah saudara seorang yang telah menjawab panggilan Sang Juru Selamat? Apa yang saudara lakukan setelah menjawab ajakan tersebut? Sejauh mana saudara memelihara tanggung jawab akan ajakan tersebut? Nah, kiranya ini boleh menjadi refleksi bagi setiap diri kita untuk terus-menerus mengevaluasi apakah hidup kita sudah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk memberikan respon yang terbaik kepada ajakan Juru Selamat. Shalom.